tempat yang tengok. Mereka sakti.
Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, melalui kematian, melalui kebangkitan, kami mendapat pengharapan. Pengharapan yang penuh kepastian, yaitu keselamatan yang kekal di dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan, kebaikan dan pengorbanan yang Engkau berikan tidak dapat kami balas dengan apa yang ada pada kami, melainkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kiranya ada di kalangan jemaat-Mu pada pagi hari ini yang mengalami beban berat karena persoalan di dalam kehidupan, masalah di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar mereka mendapat kelegaan. Kiranya ada di kalangan jemaat-Mu pada masa ini yang sakit, kami mohon agar di dalam nama Tuhan Yesus mereka mendapat kesembuhan. Seperti mana janji firman Tuhan, mintalah apa saja di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Kami klaim janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, terima kasih kepada tim pujian penyembahan. Shalom. Selamat Hari Natal. Ada makan juga kah? Saya sendiri sudah makan, tapi kamu belum makan. Harap-haraplah kamu masih ada perhatian untuk mendengar firman Tuhan walaupun lapar. Seperti mana tema yang tertulis di sini di depan, keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Itulah tema kita dalam sesi kedua ini. Keselamatan yang pasti, keselamatan yang bukan mudah-mudahan, keselamatan yang bukan harap-haraplah, tetapi sesuatu yang pasti, diberikan satu jaminan, kepastian bahwa di dalam Kristus kita diselamatkan. Ada banyak ajaran-ajaran, ada banyak anutan-anutan yang kita ketahui. Tetapi di dalam berbagai ajaran agama yang diajarkan, belum ada ajaran yang memberikan jaminan keselamatan, memberikan kepastian bahwa mereka mendapat hidup yang kekal. Belum ada. Selain daripada Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya pribadi yang berjanji, yang memberikan jaminan, satu kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saya tanya di antara kita pada masa ini, seandainya kita semua di tempat ini, sekiranya kita meninggal dunia pada masa ini karena pandemik ini, siapa yang yakin masuk surga? Angkat tangan. Beberapa orang saja yang yakin pasti masuk surga. Kenapa yang lain? Siapa yang cakap tidak tahu? Siapa yang katakan saya harap-haraplah? Sedangkan di dalam Yesus Kristus, Dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 47, Dia katakan, Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang Dia katakan.
Jadi pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang dua bukti yang membuktikan tentang keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Dua bukti yang membuktikan tentang keselamatan di dalam Kristus. Bukti yang pertama yang kita pelajari yang membuktikan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang pasti, kita boleh lihat di dalam Yohanes 6 ayat 47. Di dalam Yohanes 6 ayat 47 merupakan satu jaminan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita boleh lihat di dalam Yohanes 6 ayat 47. Saya baca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Apa yang aku katakan ini benar. Orang yang percaya kepadaku mempunyai hidup sejati dan kekal. Ini dia tidak katakan Paulus berkata begini, Matius berkata begini, Yohanes berkata begini. Tetapi kata-kata ini diungkapkan sendiri oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu mungkin kita persoalkan, di dalam Matius 7 ayat 21 kenapa berkata seperti ini? Coba buka di dalam Matius 7 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Di dalam Matius 7 ayat 21 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setakat ini kita kelirukah? Siapa yang merasa keliru? Oh, semua paham juga. Tidak ada yang keliru. Mungkin kita berpikir, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Kenapa pula di dalam Yohanes 6 ayat 47 Yesus berkata, pengakuan Yesus sendiri, dia katakan, sesiapa yang percaya kepadaku, setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi di dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk surga ataupun akan diselamatkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kenapa pula begitu kan? Kita perlu ketahui apa itu kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di surga? Mungkin kita berpikir seperti ini. Kehendak Bapa di surga adalah rajin berbuat baik, maka saya masuk surga. Saya rajin beribadah, maka saya masuk surga. Mungkin kita berpikir seperti ini. Jawabannya ada di dalam Yohanes 6 ayat 40. Apa itu kehendak Bapa di surga? Jawabannya ada di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40, berkata seperti ini. Supaya kehendak Bapa adalah begini, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga adalah supaya setiap orang yang melihat Anak
melihat Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia di dalam dunia ini pada masa dulu, dan setiap orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Itulah kehendak Bapa di surga. Jadi peranan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini bukan bermaksud kita perlu masuk ke kampung pedalaman untuk beritakan Injil. Tidak semestinya pergi di kampung pedalaman dulu. Tidak semestinya pergi di tempat-tempat terpencil dulu untuk memberitakan Injil. Injil itu perlu diberitakan di dalam ahli keluarga kita, di kalangan keluarga kita. Injil itu perlu diberitakan supaya mereka yang percaya diselamatkan. Ramai di kalangan kita yang meskipun ada di kalangan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita mempunyai saudara mara yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mari bersama untuk beritakan Injil kepada ahli keluarga kita. Saya seringkali berdebat dengan keluarga saya sendiri, karena bapak saya dia katakan, "Ish, apa saja adik-adik kau ikuti? Kalau dia mau ikut kepercayaan lain terserah. Kalau kau mau ikut Yesus terserah dari kau. Jangan paksa-paksa. Jangan lagi bawa-bawa." Dia cakap selalu dengan saya pada masa dulu. Tapi yang saya katakan dengan dia, tidak. Kalau kita harapkan perbuatan baik untuk membawa kita masuk surga, kita tidak akan masuk surga. Sebab di dalam tanggapan bapak saya sendiri, kalau dia percaya kepada yang dikatakan Allah ataupun Allah, kalau dia percaya itu dan dia berbuat baik, dia pasti masuk surga. Tapi harus sebaik apa? Sebab tuntutan Allah adalah sempurna. Maksud dia sempurna, kalau di dalam 100% tidak boleh kurang satu pun. Itulah sempurna. Tuntutan Allah adalah sempurna. Dengan usaha manusia untuk melakukan perbuatan baik, beramal baik, beribadah, tidak mungkin dapat menyelamatkan. Sebab itulah Tuhan Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menjadi manusia, supaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah peranan kita. Kehendak Bapa di surga adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat 40. Dan ini hanya akan tercapai sekiranya kita sendiri memberitakan Injil. Tidak semestinya pergi di kampung-kampung yang terpencil, tidak semestinya pergi sana-sini. Marilah bermula memberitakan Injil di kalangan keluarga kita. Kongsikan Injil di kalangan keluarga kita. Karena di luar daripada Kristus tidak ada keselamatan. Itu adalah bukti pertama yang membuktikan bahwa melalui Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Yang kedua dan terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang membuktikan bahwa keselamatan itu pasti di dalam Yesus Kristus, adalah melalui pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus yang mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku." Maksudnya di sini Yesus satu-satunya sahaja. Maksud satu-satunya ini
tiada yang lain sudah, tiada lain sudah selain Yesus Kristus. Kalau mau masuk surga, jalannya hanya melalui Yesus Kristus sahaja. Meskipun ada ajaran-ajaran lain yang memberi pengajaran kalau kita percaya kepada Tuhan, berbuat baik kita masuk surga, tapi tidak ada pernah tertulis bahwa mereka memberikan jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus yang ada jaminan keselamatan, yaitu melalui pengakuan Dia sendiri di dalam Yohanes 6 ayat 47. Jadi sekarang kita sudah tahu, kita mungkin sudah mengerti bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, dan Yesus merupakan satu-satunya jalan yang dapat membawa kita masuk surga. Kenapa? Karena Dia datang dari surga. Orang yang datang dari surga, dia tahu jalan ke surga. Macam mana yang tidak pernah datang ke surga boleh membawa kita masuk surga, kan? Yesus itu dari surga. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu maksudnya adalah pribadi Yesus sendiri yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tetapi Yesus berkata kepada Filipus, dia menjawab Filipus, setelah sekian lama sudah kamu bersama-sama dengan saya, kamu mau lagi saya tunjukkan Bapa kepada kamu? Kalau kamu sudah melihat saya ini, kamu sudah melihat Bapa, kata Tuhan Yesus. Sebab kami ini adalah satu. Kalau kamu sudah mengenal saya, kamu juga sudah mengenal Bapa. Itulah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus memberi jaminan kepastian keselamatan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus juga merupakan satu-satunya jalan untuk masuk ke surga. Pada saat kita mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan Yesus, berarti pada masa itu kita mengambil keputusan untuk keluar dari kerajaan surga. Kerajaan surga yang sebenarnya sedang kita tuju, apabila kita mengambil satu keputusan untuk meninggalkan Yesus, bermaksud kita sudah keluar dari arah yang masuk surga. Karena Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Sebagai orang percaya, apa yang perlu kita lakukan setelah mengetahui hal ini? Pertahankan iman kita, beritakan Injil kepada keluarga kita, agar bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi ahli keluarga kita juga diselamatkan. Karena hanya orang yang percaya kata Tuhan Yesus yang mendapat keselamatan. Dia sudah menawarkan hidup kekal kepada kita, tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah menerima hidup kekal itu dan juga mengungsikan hidup kekal itu kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa.